Shalom jemaat yang terkasih, mari kita bersama membuka di dalam Markus pasalnya yang ke-10. Kita membaca ayat 35 sampai ayat yang ke-45. Markus pasal yang ke-10, ayat 35 sampai 45, saya akan bacakan untuk kita semua. Firman Tuhan berkata demikian, lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, Guru, kami ingin engkau melakukan apapun yang kami minta dari engkau. Jawab Yesus kepada mereka, apa yang kamu kehendaki kuperbuat bagimu. Lalu kata mereka, perkenankanlah, berikanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu. Namun kata Yesus kepada mereka, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang kuminum, atau dibaptis dengan baptisan yang kuterima? Jawab mereka, kami dapat. Lalu Yesus berkata kepada mereka, memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Namun hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Tempat itu untuk orang-orang yang telah ditentukan. Mendengar hal itu, 10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Lalu Yesus memanggil mereka dan berkata, kamu tahu bahwa mereka yang dianggap sebagai pemerintah bangsa-bangsa bertindak sebagai tuan atas rakyatnya. Dan para pembesarnya bertindak sewenang-wenang atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Siapa saja yang ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Siapa saja yang ingin menjadi yang pertama di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara, di dalam dunia perkulineran, untuk mendapatkan bintang Michelin itu adalah sebuah kehormatan yang terbesar bagi sebuah restoran atau khususnya bagi koki yang memasak. Biasa bintang Michelin itu skalanya dari bintang 1 sampai bintang 3. Ya. Ada banyak koki, saudara, itu berbintang Michelin. Tetapi saudara, kita tidak pernah mendengar ada pelayan berbintang Michelin. Waktu saya search di Google, ternyata ada. Tapi bukan pelayannya, tapi manajer restorannya. Itu mendapat bintang Michelin tetapi special award begitu. Ada yang warna hijau, ada yang warna merah begitu ya. Ada spesifikasinya begitu. Tapi tidak ada pelayan, waiter yang berbintang Michelin. Saudara, kita tahu pelayan itu penting di sebuah restoran, ya. Apalagi kalau saya pernah masuk satu restoran yang dari pintu masuk sampai saya keluar itu dipanggil laupan. Sesi laupan begitu ya, terus gitu ya, panggil terus. Jadi sebagai hamba Tuhan carinya restoran gitu karena laupannya di restoran itu ya. Saudara, mereka bekerja keras sebagai pelayan. Mereka melayani dengan sangat baik. Dan mereka pantas untuk mendapatkan upah atas segala jeripayah mereka. Namun saudara, yang pada akhirnya mendapatkan bintang Michelin itu tetap adalah koki, bukan pelayan. Saudara, kita adalah pelayan Tuhan. Tugas kita, saudara, hanyalah menyajikan Injil dan pelayanan. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan itu adalah milik Tuhan kita, koki yang agung itu. Ingatlah saudara, tidak ada pelayan berbintang Michelin. Nggak ada. Dialog yang kita baca antara Tuhan Yesus dan murid-muridnya menekankan pentingnya kerendahan hati dan pelayanan. Tuhan Yesus menegaskan kepada kita bahwa pelayanan yang mau merendahkan diri adalah satu-satunya kebesaran yang diakui oleh Allah. The true greatness itu
Yang diakui oleh Allah itu ketika kita merendahkan hati dan diri kita. Dan kita hanya mengorbankan diri untuk orang lain. Dan kitalah akan disebut menjadi pemenang besar di hadapan Allah. Dengan kata lain, saudara, kalau kita ingin menjadi besar, menjadi yang pertama, menjadi yang disebut utama, itu bukan dengan cara kita seperti orang yang mendaki tangga, tetapi justru kita turun tangga. Bukan kita yang makin tinggi dilihat, tapi Tuhan yang makin tinggi dilihat. Ada dua hal yang akan kita lihat dari perikop ini, saudara. Yang pertama, stop climbing and start kneeling. Berhentilah kita membesarkan diri kita, dan mari kita mulai untuk merendahkan hati kita. Saudara, Tuhan Yesus sedang memimpin murid-murid berjalan menuju kota Yerusalem. Itu bisa kita baca di ayat 32, saudara, di bagian berikutnya, bagian sebelumnya. Dikatakan Tuhan Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan ke Yerusalem. Dan menarik sekali, dikatakan dengan jelas Tuhan Yesus berjalan di depan. Ini artinya Tuhan Yesus sedang memimpin perjalanan pada waktu itu. Saudara, kalau menuju kota Yerusalem itu perjalanannya menanjak. Memang agak sulit. Kayak kita kalau pergi ke Cipanas, Puncak, ya jalan kaki itu menanjak. Makin lama makin menanjak. Jadi seperti itulah yang sedang terjadi. Yesus berjalan di depan, murid-murid berjalan di belakang dan memimpin perjalanan yang menanjak ke kota Yerusalem. Saudara, kita tahu untuk apa Tuhan Yesus ke Yerusalem. Yaitu dia akan menyerahkan dirinya untuk disalibkan. 3 kali Tuhan Yesus sudah menyampaikan perihal ini. Kalau saudara baca di Markus pasal 8, pasal 9, dan ini juga di pasal yang ke-10 di bagian sebelumnya ini, maka jelas gamblang sekali Tuhan Yesus memberitahu kepada murid-muridnya apa yang akan terjadi di Yerusalem terhadap diri dia. Bahwa dia akan mengalami penganiayaan oleh para pemimpin agama Yahudi, dan dia akan mati disalib. Dan dia akan bangkit. Semua jelas sekali. Jadi apa yang akan terjadi di Yerusalem itu bukan sesuatu yang misteri bagi Tuhan. Tuhan kita, Tuhan yang membaca Alkitab, dia membaca perjanjian lama, dia membaca nubuatan-nubuatan tentang dirinya di dalam perjanjian lama. Tuhan kita, Yesus adalah Allah, dia maha tahu. Dia tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Jadi bukan misteri apa yang akan terjadi dengan dia di Yerusalem, tetapi dia tidak pernah mundur. Dia tahu kengerian yang akan dia alaminya, dan dia tetap maju, melangkah, bahkan memimpin menuju kota Yerusalem. Saudara, kalau 3 kali sudah disampaikan, ya kalau kayak kita sudah dengar kalimat yang sama 3 kali, itu berarti pesan yang sangat penting sekali untuk disimak. Tetapi saudara, kenyataannya tidak ada satu murid pun yang menangkap maksud Yesus. Yang ada di otak mereka, saudara, adalah Tuhan Yesus sedang memimpin mereka maju berperang melawan pemimpin agama Yahudi. Tuhan sedang memimpin mereka maju berperang melawan pemerintah Romawi yang sudah menjadikan Tuhan Yesus musuh mereka nomor 1. Saudara, kalau kita perhatikan di ayat sebelumnya, di ayat 32 di situ yang tadi kita baca, dikatakan Tuhan Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan ke Yerusalem dan Yesus berjalan di depan. Murid-murid tercengang dan orang-orang yang mengikuti dia merasa takut, saudara. Nah, ini menarik sekali bahwa ketika Tuhan Yesus memimpin perjalanan, banyak orang mundur, takut, saudara. Tetapi murid-murid berani tetap maju. Nah, pertanyaannya kenapa murid-murid berani maju, tetapi banyak orang takut? Saudara, jawabannya adalah karena murid-murid yakin Yesus pasti menang lawan orang-orang pemimpin agama Yahudi dan pemerintah Romawi. Ini perang pasti menang, begitu. Jadi memang mereka mengharapkan konflik, saudara. Mereka mengharapkan ada begitu banyak kantong mayat. Mereka mengharapkan kemenangan. Mereka terbuai, terkenang dengan semangat dari raja-raja Israel pada perjanjian lama yang memenangkan pertempuran demi pertempuran, saudara. Nah, Yesus adalah Mesias yang dijanjikan,
maju berperang, kami ikut. Berdarah-darah, nggak apa-apa. Jadi di otak mereka, saudara, konsepnya itu ketika berbicara penderitaan itu, yang menderita dalam peperangan. Dalam konsep mereka ketika berbicara tentang kedudukan dan posisi, adalah kedudukan dan posisi di dalam kerajaan di dunia. Nah itu di otak mereka sendiri sangat bertolak belakang dengan apa yang ada di pikiran dan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada mereka. Saudara, Tuhan membalikkan semua pandangan mereka. Tujuan Tuhan memimpin murid-murid masuk ke Yerusalem adalah untuk menunjukkan kepada mereka apa artinya menjadi besar itu. Yaitu dengan menyangkal diri seperti dirinya. Tuhan Yesus rela merendahkan diri, tidak memakai kekerasan, bahkan dia mengorbankan nyawanya bagi orang-orang yang berdosa. Inilah, saudara, arti daripada kebesaran yang sejati, the true greatness. Tapi apa yang diminta Yohanes dan Yakobus dalam bagian yang kita baca? Mereka meminta mahkota, saudara, duduk di sebelah kiri dan kanan Tuhan Yesus. Dan mereka bukan sekedar minta sebenarnya. Kalau kita baca di ayat yang ke-37 ketika Tuhan berkata, kamu mau apa yang kau kehendaki yang bisa kuperbuat bagimu? Di dalam ayat ke-7 mereka berkata, perkenankanlah kami. Kata perkenankanlah itu, saudara, itu moodnya itu bukan minta. Bukan sebuah permintaan, tetapi sebuah perintah. Karena itu nada imperatif, perintah. Dengan kata lain mereka ingin Tuhan memberikan mahkota itu, kedudukan itu kepada mereka. Mereka mau posisi yang lebih tinggi daripada murid-murid yang lain. Mereka merasa layak untuk mendapatkannya. Memang mereka adalah inner circle-nya Tuhan Yesus. Ada 3, saudara ya, Yohanes, Yakobus, dan Petrus. Tapi karena mereka bersaudara, mereka berkata, kan cuma 2, kita kan saudara. Petrus nggak usah, gitu kan. Tenang aja udah. Kita layak. Bahkan saudara kalau membaca di Matius di bagian yang lain, mereka sampai panggil mamanya untuk bujuk Tuhan Yesus memberikan posisi itu kepada mereka. Nah, singkat cerita, kalau saudara mempelajari, ya, mamanya ini kemungkinan masih saudara sama Tuhan Yesus. Ya. Jadi Yohanes dan Yakobus ini sepupuan gitu dengan Tuhan Yesus. Maka dengan kata lain, saudara, ketika mereka minta mamanya untuk datang dan minta kedudukan, sama seperti yang mereka minta, mereka berharap, masa keluarga, ya, pelit. Masa keluarga nggak bisa akur? Masa keluarga nggak bisa diskusi untuk dapat hal seperti ini? Gampanglah, keluarga, family. Tapi saudara, Tuhan tidak bergeming. Karena bukan itu yang Tuhan maksud ketika berbicara tentang kerajaan Allah. Saudara, mereka memperlakukan kerajaan Allah itu seperti kompetisi untuk mencapai kemuliaan pribadi untuk diri mereka daripada panggilan kerendahan hati seperti Tuhan Yesus. Maka Tuhan berkata kepada mereka, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Ya, jadi kalau saudara kita minta sama Tuhan, biasa ada 3 jawaban ya, saudara ya. Iya, tidak, tunggu. Itu yang biasa sering kita dengar, saudara. Nah ini tambah 1, saudara. Kamu nggak tahu, kamu mintanya apa? Ya kamu nggak ngerti apa yang kamu minta. Kok bisa-bisanya kamu minta itu? Dapatkah kamu minum cawan yang harus ku minum atau dibaptis dengan baptisan yang kuterima? Tuhan Yesus sedang berbicara tentang posisi di kayu salib di sebelah kiri dan kanan Tuhan Yesus. Tuhan tidak sedang berbicara mahkota, kerajaan yang indah, yang mulia. Tapi itulah yang mereka mau. Mereka mau mahkota. Mereka mau jadi Perdana Menteri. Mereka satu mau jadi wakil presiden. Di sebelah Yesus. Tapi Tuhan sedang berbicara
tentang berada di sebelah kiri dan kanan salib Dia. Dan dengan sangat percaya diri atas pertanyaan Yesus ini, mereka menjawab, Dunameta. Dunameta itu kami dapat. Tapi sebenarnya di dalamnya mengandung arti kami dapat, kami kuat, kami bisa. Wah, percaya diri sekali. Saudara, seorang pemuda setelah lulus sekolah teologi, langsung dia kembali melayani gereja asalnya. Saudara, hari Minggu itu dia sangat semangat sekali karena untuk pertama kalinya dia diberi kesempatan menyampaikan khotbah di gereja asalnya. Saudara, dia berjalan dengan sangat penuh percaya diri ke atas mimbar. Dia menegakkan kepalanya, dia membusungkan dadanya sedikit dan dia berjalan dengan penuh keyakinan. Saudara, tetapi waktu dia mulai berkhotbah, dia mulai kehilangan alur pikirannya di tengah-tengah khotbah. Wah, dia mulai panik, saudara. Dia mulai gagap, dia mulai gugup. Dan ya, dia melakukan hal yang paling aman pada waktu itu. Yaitu apa? Dia cepat-cepat masuk ke bagian akhir daripada khotbahnya. Langsung dia tutup dengan doa penutup, saudara. Dia berjalan turun dengan kepala yang tertunduk dari mimbar dan kepercayaan dirinya sirna sudah. Kemudian saudara, seorang lay leader datang berbisik kepada hamba Tuhan yang muda yang sedang terpuruk ini. Dia berkata, anak muda, kalau kamu naik ke mimbar, seperti waktu kamu turun, mungkin kamu akan turun seperti waktu kamu naik. Atau saya bahasakan, saudara, kalau kita memulai pelayanan kita dengan hati yang gentar, hati yang takut, hati yang tidak sanggup, hati yang tidak dapat, hati yang tidak bisa, hati yang tidak kuat, tapi kita tahu ada Tuhan beserta dengan kita, maka mungkin kita akan mengakhiri pelayanan kita dengan penuh sukacita, dengan penuh kepercayaan diri. Seandainya kamu tadi naik dengan hati yang hancur, mungkin kamu turun dengan penuh sukacita. Minggu lalu kita sudah melihat peneguhan, pelantikan majelis-majelis baru. Hari ini tersisa satu. Ya, teman, sahabat, saya di komisi misi ya. Dan juga guru-guru sekolah minggu dan pengurus-pengurus yang lain di komisi-komisi lain. Mereka akan melayani, memulai pelayanan mereka. Mungkin ini pertanyaan bagi kita semua yang mendapatkan pelayanan yang baru. Apakah kita masih dengan hati yang gentar memulai pelayanan kita ini? Apakah kita masih dengan hati yang merasa kita tidak sanggup, hati yang tidak mampu, tapi kita tahu Tuhan memanggil kita dan Tuhan akan menolong kita melewati pelayanan ini dengan baik? Atau kita memulai pelayanan kita tahun ini dengan begitu percaya diri, karena kita sudah begitu lama melayani Tuhan, kita sudah begitu banyak pengalaman segudang, kita sudah berkali-kali naik turun jabatan itu, menjadi guru sekolah minggu sekian lama, menjadi pengurus komisi sekian lama, menjadi majelis sekian lama. Maka dengan segala pengalaman, dengan segala kemampuan, dengan segala keterampilan saya pasti bisa melayani Tuhan. Pertanyaan untuk kita semua, masihkah kita yang sudah lama melayani Tuhan ketika memulai pelayanan yang baru, masih dengan hati yang hancur dan berkata, Tuhan, saya tidak sanggup kalau bukan Engkau yang menolong saya. Saudara, yang Tuhan minta kepada kita semua adalah kita berkonsentrasi kepada pelayanan yang dipercayakan hari ini.
bukan memikirkan kehormatan di masa depan. Itu bukan yang harus kita pikirkan. Yang kita pikirkan adalah apa yang Tuhan percayakan hari ini yang harus kulakukan. Dengan setia, dengan taat. Bukan kehormatan di masa yang akan datang. Tuhan Yesus sudah memprediksi kematian Yakobus dan Yohanes. Tuhan berkata, memang kamu akan minum cawan yang harus kuminum dan menerima baptisan yang harus kuterima. Bahkan menariknya, Yakobus adalah rasul pertama yang martir pertama kali. Kita bisa baca itu di Kisah Para Rasul pasal 12. Dan Yohanes adalah murid yang mati terakhir di pembuangan di Patmos. Keduanya dipuji oleh Tuhan atas pelayanan dan kehidupan mereka. Tapi Tuhan mau berkata, kedudukan di surga tetaplah milik hak daripada Bapa. Tapi Tuhan seolah ingin berkata kepada mereka, murid-muridku, saudaraku, teruslah melayaniku. Bersiaplah untuk menderita demi aku. Dan Bapakku akan menentukan kedudukanmu di dalam kerajaan. Jangan biarkan motivasi yang tidak murni menodai pencarianmu akan kebesaran. Engkau harus siap menderita. Engkau tidak boleh menginginkan keuntungan tanpa luka. Kemuliaan tanpa cucuran darah dan air mata. Kedudukan tanpa penganiayaan. Berkat tanpa ada rintangan. Sebaliknya engkau harus belajar terus-menerus menuruni tangga untuk menuju kebesaran yang sejati. Itulah yang Tuhan Yesus lakukan. Tuhan menuruni tangga begitu panjang sekali dari surga ke dalam dunia, merendahkan diri bagi kita semua. Saudara, ada seorang kaisar, dia menyamar jadi rakyat biasa. Semua pelayannya yang ikut dia juga ikut jadi rakyat biasa, menyamar. Dia pergi ke kota, ke desa, dia ingin tahu bagaimana kehidupan rakyatnya dan dia ingin mencoba hidup seperti rakyatnya. Di sebuah tempat makan, rombongan kaisar ini masuk dan mereka disuguhkan teh. Sang kaisar ini yang ingin sekali merasakan kehidupan rakyatnya, dia mengambil teh itu, poci teh itu, dan dia mulai menuangkannya satu persatu ke cangkir para pelayan yang ikut dengan dia. Saudara, para pelayannya semua terkejut. Bingung harus berbuat apa. Kenapa? Karena dalam keadaan normal mereka harus menunjukkan rasa terima kasih mereka dengan membungkuk kepada kaisar. Apalagi kaisar yang melayani. Tapi sekarang gak bisa. Karena apa? Mereka udah dibilangin jangan sampai ketahuan. Saya gak boleh ketahuan jadi kaisar. Jadi kalau mereka membungkuk pada waktu itu, wah ketahuan ini kaisar begitu. Maka mereka pikir-pikir gimana ya. Jadi para pelayan ini sepakat ya, nanti kalau kaisar tuang teh lagi ke cangkir kita, mari kita berterima kasih dengan mengetuk dua jari kita. Ketuk dua jari kita di meja setelah teh itu dituangkan. Nah ini kita biasa lakukan ya, waktu yamcha kita kalau ada yang tuang teh, apalagi kalau yang usianya lebih senior dari kita ketuk dua jari. Saudara, dua jari ini berarti dua lutut yang sedang berlutut dan menyembah. Artinya saya berterima kasih, saya nggak layak terima pelayanan kamu. Thank you ya, makasih ya, saya nggak layak begitu. Jadi bukan cuma udah cukup ntar banjir gitu kan, bukan ya. Mungkin ada unsur itu juga. Tapi itu ingin menyatakan terima kasih. Saya nggak layak terima pelayanan kamu. Saudara, bukankah Raja kita, Tuhan kita Yesus Kristus, dari surga dia mau datang turun ke dalam dunia, saudara, dan melayani kita. Firman Tuhan katakan, anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Bukankah seharusnya kita yang sudah dilayani, maka seumur hidup kita, saudara,
kita mengetuk dua jari kita seumur hidup bagi Dia. Berlutut, menyembah, dan memuji Dia. Saudara, ada seorang pengkhotbah, dia pernah menyampaikan satu hal yang sangat baik sekali menurut saya. Saudara, dia berkata, segala sesuatu yang kita perbuat, yang kita lakukan, itu sebenarnya datangnya juga dari Tuhan. Misalnya kita melakukan kebaikan, Tuhan sudah lebih dulu baik kepada kita, betul ya saudara ya. Kita memberikan barang kepada orang atau persembahan kepada orang, itu pun datangnya dari Tuhan. Tuhan memberikan berkat-berkat materi itu kepada kita. Jadi sebenarnya apapun yang kita persembahkan kepada Tuhan, persembahan uang kita, pelayanan kita, apapun juga saudara, yang kita berikan kepada Tuhan itu datangnya dari Tuhan. Tuhan sudah memberikannya terlebih dahulu kepada kita. Betul ya saudara ya. Tapi ada satu saudara, yang kita berikan itu bukan datangnya dari Tuhan saudara. Itu apa? Penyembahan. Karena Tuhan tidak bisa menyembah kita. Tidak bisa. Tuhan bisa kasih kita materi, kesehatan, apapun juga. Tapi Tuhan tidak bisa menyembah kita, saudara. Maka pada waktu kita menyembah Tuhan, we worship Him, itu betul-betul keluar dari hidup dan hati kita kepada Dia. Maka saudara, pada waktu kita bisa menyembah Tuhan, wah, itu adalah milik kita yang kita berikan kepada Tuhan. Dengan tulus, dengan ikhlas. Dan itu menyenangkan hati Tuhan. Dalam ibadah kita, dalam hidup kita, adakah kita selalu, Tuhan, aku ketuk dua jari, berlutut menyembah-Mu. Dalam segala keadaan hidupku, susah senang, suka duka, sakit sehat, aku akan tetap menyembah-Mu karena itu yang bisa kuberikan. Hanya itu yang bisa kuberikan. Semua yang kuberikan milik-Mu Tuhan. Tapi penyembahanku hanya itu yang kupunya. Dan hanya itu yang akan kuberikan seumur hidupku bagi-Mu. Saudara, seumur hidup kita, mari kita ketuk dua jari kita terus kepada Tuhan. Dan kita mau berkata, Tuhan, saya enggak layak sesungguhnya menerima pelayanan-Mu. Tapi terima kasih. Engkau sudah melayaniku, Engkau sudah mati bagiku, aku berterima kasih. Aku tidak layak. Selama masih ada kesempatan hidup, mari layanilah Tuhan melalui hidup dan pelayanan kita. Yang kedua saudara, mari kita melayani seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kumpulkan murid-murid yang bertengkar karena ketahuan Yohanes dan Yakobus minta kedudukan, marah murid-murid yang lain. Gila, gue juga pengen, bukan cuma lu doang berdua. Begitu. Tuhan mengajarkan kepada mereka yang sedang marah-marah itu, bahwa kerajaannya itu bukan atau tidak sama dengan sistem dunia. Kepemimpinan dunia itu mencari status melalui kesombongan, kekuasaan, dan kontrol dan kendali. Tapi kerajaan Allah sangat menghargai kerendahan hati, kasih karunia, dan pelayanan yang mau berkorban. Kebesaran sejati ditemukan di dalam melayani sesama. Tidak memikirkan hanya kepentingan diri sendiri saja. Dan Tuhan Yesus sendiri, Dia mengikuti pola kerajaannya. Tuhan bukan cuma ngomong, suruh orang yang melakukannya, Dia tidak melakukannya. Dia justru contoh yang terbaik. Dia memberikan teladan yang terbaik. Dia memimpin murid-murid menuju kota Yerusalem. Dan mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri. Mereka menyaksikan sendiri bahwa Yesus sedang merendahkan dirinya, menyangkal diri, dan sedang mempraktekkan pola kerajaan Allah yang sesungguhnya. Dalam ayat 45 Tuhan memberitahu tujuan kematiannya adalah sebagai tebusan. Kata yang digunakan itu lutron. Tuhan sedang membayar harga untuk membebaskan seorang budak atau tawanan, yaitu kita semua. Tuhan Yesus mati menjadi pengganti
kita semua. Dan kalau Tuhan saja yang adalah Allah itu bersedia melayani sampai sedemikian rupa, betapa lebih lagi kita seharusnya melayani Dia. Saudara, melayani itu mudah atau susah? Mudah atau susah melayani Tuhan? Mudah atau susah? Mudah. Gampang melayani Tuhan. Kita semua sudah mahir. Main musik semua sudah mahir. Memimpin pujian sudah mahir. Kita semua, saya berkhotbah juga. Ya, bisalah begitu ya. Para hamba Tuhan berkhotbah bisalah. Melayani Tuhan mudah? Mudah, saudara. Tapi yang susah, yang sulit adalah ketika diperlakukan seperti pelayan. Betul kan? Itu yang kita gak bisa terima. Melayaninya gampang. Tapi yang susah ketika kita diperlakukan seperti pelayan. Kita gak dihargai, kita gak dipuji, bahkan dikritik. Sudah melayani capek-capek, tapi tidak dihargai. Marah. Kenapa? Kita diperlakukan seperti pelayan. Tapi itulah yang Tuhan lakukan. Tuhan diperlakukan seperti pelayan. Saudara, di dalam kehidupan kita, sesungguhnya jati diri kita itu adalah seorang hamba. Status hamba itu mengalir di darah kita begitu. Jadi kalau di Black tuh tulisannya hamba kita, bukan tuan, nggak ada gitu. Kita tuh hamba, saudara. Jabatan itu tanggung jawab, jangan dibalik. Celaka kalau dibalik, saudara. Kalau jabatan itu menjadi jati diri, maka pada waktu kita sudah tidak lagi punya posisi atau jabatan itu, kita kehilangan jati diri. Kita bingung mau melayani seperti apa lagi. Tetapi kalau jabatan yang kita miliki atau posisi yang dipercayakan kepada kita itu adalah tanggung jawab bagi kita, maka ketika kita sudah turun, kita sudah melepaskan tanggung jawab itu kepada orang lain. Tetapi kita tetap adalah hamba yang harus melayani Tuhan seumur hidup kita. Status hamba itu tidak pernah hilang di dalam diri kita sebagai anak Tuhan. Seumur hidup kita harus melayani Tuhan meskipun tidak punya posisi atau jabatan. Saudara, bagaimana kita melayani seperti Tuhan Yesus? Jawabannya adalah, mari kita lebih dahulu melayani daripada orang lain melayani kita. Mari kita berlomba-lomba lebih dulu melayani sesama kita. Dan tempat terbaik untuk memulainya adalah di dalam rumah. Mari kita suami istri berlomba-lomba ngurus anak. Memperhatikan anak-anak. Memperhatikan orang tua. Memperhatikan pasangan kita. Bisa mencuci piring, menyapu lantai, membersihkan kamar mandi. Berlomba-lomba untuk saling melayani terlebih dahulu. Saudara, saya percaya jika suami atau istri mulai melakukan hal ini, kita akan melihat pernikahan-pernikahan yang terluka akan dipulihkan. Kok bisa? Karena saudara, problem sebagian besar pernikahan yang bermasalah itu adalah karena satu atau dua orang yang sangat egois, yang mau kepentingannya lebih dilayani daripada kepentingan orang lain. Itu kan problem pernikahan kebanyakan. Kepentingannya mau didahulukan, kepentingannya harus diutamakan. Tapi kalau setiap suami istri mendahulukan kepentingan yang lain, berlomba-lomba ingin melayani, saya percaya pernikahan yang terluka akan dipulihkan Tuhan. Lalu bagaimana dengan pelayanan di gereja? Banyak saudara yang bisa kita lakukan. Dan kita bisa mulai dengan hal-hal yang kecil. Kita bisa mulai dengan bertanya kepada para majelis atau pemimpin gereja atau para pelayan, apa yang bisa saya bantu sehingga pekerjaanmu atau pelayananmu menjadi lebih ringan. Engkau selama ini sudah melayani kami, engkau selama ini sudah melayaniku.
Apa yang bisa kulakukan untuk membantu meringankan bebanmu dalam pelayanan? Wah saudara, kalau semua jemaat rindu berlomba-lomba melayani Tuhan, saya percaya gereja kita akan diubahkan oleh Tuhan. Kalau semua jemaat hanya mau dilayani, percayalah, tidak ada satupun kita mendapatkan pelayanan. Siapa yang melayani? Tidak ada. Atau kalaupun ada sebagian yang melayani, perlahan-lahan dia akan burn out, dia akan jenuh. Dan dia akan meninggalkan pelayanan. Tapi saya bayangkan kalau setiap jemaat Tuhan di gereja kita berlomba-lomba ingin melayani. Saya percaya setiap kita minimal akan mendapatkan pelayanan. Jadi saudara, pastikan kalau kita mau mendapatkan pelayanan dari sesama kita, pastikan dulu kita sudah melayani. Saya akan tutup dengan sebuah doa yang diucapkan setiap awal tahun baru. Doa ini dikenal dengan nama Methodist Covenant Prayer. Ditulis oleh John Wesley untuk membawa jemaat, mengingatkan jemaat setiap awal tahun untuk kembali berkomitmen mempersembahkan diri di dalam penyerahan yang total kepada kehendak Tuhan. Mari kita membaca doa ini sebagai doa penutup untuk kita renungkan menjadi doa kita kepada Tuhan. Mari kita baca bersama-sama, saudara. Ya Tuhan Allah, aku bukan lagi milikku sendiri, melainkan milik-Mu. Tempatkan aku pada apapun yang Engkau kehendaki. Tempatkan aku di antara siapapun yang Engkau kehendaki. Tempatkan aku untuk berbuat. Tempatkan aku untuk menderita. Biarkan aku dipekerjakan untuk-Mu atau disingkirkan untuk-Mu. Ditinggikan untuk-Mu atau direndahkan untuk-Mu. Biarlah aku penuh, biarlah aku kosong. Biarlah aku memiliki segala sesuatu, biarlah aku tidak memiliki apapun. Aku dengan bebas dan sepenuh hati menyerahkan segala sesuatu kepada kehendak dan pengaturan-Mu. Amin. Tuhan memberkati kita.